Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Adi Saputra dengan NPM 21130531147. Saya dari kelas 1B, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar tahun angkatan 2021 Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui apa arti dari Pancasila. Secara etimologis, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Yang artinya panca ini adalah 5 dan sila ini adalah dasar. Jadi dapat diartikan Pancasila ini adalah 5 dasar sesuai dengan isi di dalamnya. Ada 5 dasar sebagai pedoman hidup manusia dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya kita ketahui juga istilah ideologi. Nah, ideologi ini berasal dari kata idea yang diartikan sebagai gagasan, konsep, pengertian dasar atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Lalu selain itu kita perlu mengetahui juga beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan dan memberikan makna, serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang dalam melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas dirinya. Lalu yang kelima ada pendidikan bagi seorang atau masyarakat dalam memahami, menghayati, serta mempelajari tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kita harus ketahui juga tantangan yang paling dominan pada era kali ini, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada era kali ini tantangan yang terbesar adalah globalisasi, yang dimana globalisasi ini adalah era yang saling keterhubungan antara masyarakat di suatu negara dengan masyarakat bangsa lainnya, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang masuk ke dalam Pancasila, kebudayaan buruk masyarakat luar yang masuk ke dalam Indonesia menjadi suatu tantangan yang sangat dominan dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya kita perlu juga mengetahui alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara wajib memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada hal ini, kita perlu mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila agar kita tidak terjerumus kepada unsur-unsur tersebut. Yang pertama ada unsur ateisme, di mana unsur ateisme atau aliran ateisme ini adalah suatu aliran yang dimana pengikutnya sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan unsur ini sangat bertentangan dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua unsur individualisme. Nah, pada unsur ini tidak sesuai sama sekali dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu dalam menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, selain warga negara, kita sebagai warga negara, para penyelenggara negara juga perlu memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga para aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten dan sungguh-sungguh. Selanjutnya kita ketahui sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada hal ini ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Republik Indonesia. Lalu kita ketahui sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara ini berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur yang membentuknya adalah yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama bermasyarakat di Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dapat ditemukan dalam hal saling menghargainya dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap menghormati perbedaan itu. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nah, pada sila ini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk-produk dalam negeri. Selanjutnya ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang terakhir atau yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal ini tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak mencolok atau tidak terlalu berlebihan, dan mengedepankan sikap gotong royong. Selanjutnya, sumber-sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama di Indonesia. Jadi di Indonesia ini sangat banyak sekali umat-umat beragama. Jadi pada sila ketuhanan yang Maha Esa ini kita harus toleransi sesama umat beragama. Yang kedua, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan pada penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, persatuan Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Dan yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Jadi pada sila ini kita diperlukan musyawarah. Nah, pada musyawarah juga tidak boleh bertentangan. Kita harus menghargai apa pendapat dari orang lain sehingga musyawarah dapat berjalan dengan lancar dan dapat menemukan jalan terbaik. Nah, selanjutnya yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, sehingga para masyarakat lain itu merasa tidak diadili, tidak adil dalam hidupnya. Nah, hal ini juga yang menjadi suatu faktor pemicu terjadinya korupsi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Jika ada salah kata atau kata yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.